Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang medan magnet oleh kawat berarus listrik. Menurut Ørsted bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Perhatikan gambar ini. Ini adalah magnet jarum menunjukkan arah utara dan selatan. Di sini arusnya masih 0, di kawat ini tidak ada arus, maka jarum kompasnya tidak ada penyimpangan arah. Jadi tetap menunjukkan utara selatan. Nah, tapi kalau di kawat ini dialiri arus, yaitu dari selatan ke utara, maka magnet utaranya menyimpang ke kanan, ya seperti ini. Kemudian kalau arah arusnya dibalik, yaitu dari utara ke selatan, maka magnet jarum akan menyimpang ke kiri, utaranya ke kiri, seperti pada gambar. Perhatikan hingga berikut adalah animasi ya, percobaan Ørsted ya. Nah, di sini arusnya 0 ya, sehingga dia menunjukkan utara selatan. Kalau arusnya diberikan dari selatan, maka utaranya menyimpang ke kiri. Kemudian kalau arusnya diubah, utaranya menyimpang ke kanan. Kemudian kalau arusnya dibesarkan, maka penyimpangannya akan makin besar, dan kalau arusnya kecil, dia penyimpangannya kecil. Jadi makin besar arus, maka penyimpangan magnet jarumnya makin besar. Berarti medan magnet yang ditimbulkannya akan lebih besar. Nah, kemudian hukum Biot-Savart. Orang yang pertama kali berhasil menghitung besar induksi magnetik atau medan magnet di sekitar kawat berarus listrik adalah Jean Biot dan Felix Savart. Menurut Biot-Savart, induksi magnet pada suatu titik P di sekitar penghantar berarus adalah sebanding dengan kuat arus listrik I sebanding dengan panjang elemen penghantar dl berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik itu ke elemen penghantar dr. Kemudian sebanding dengan sinus sudut apit theta antara arah arus melalui elemen penghantar dl dan garis penghubung titik P ke elemen penghantar dl. Nah, ini perhatikan gambar ini. Ini adalah kawat yang berarus, kemudian ini adalah elemen dl ya, jadi diambil sebagian kecil ya. Kemudian ini titik P. Nah, sehingga dB medan magnet yang terjadi di sini adalah KI dl sin theta per R kuadrat. R adalah jarak dari titik ini ke sini. Ini sudut theta ini. Nah, ini adalah secara matematis persamaan Biot-Savart. Ini adalah rumus umum dari Biot-Savart. Nah, dB adalah induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak R dari elemen penghantar dl berarus, dan satuannya adalah Weber per meter pangkat 2 atau Tesla. K adalah tetapan, kemudian K sama dengan dB kali R kuadrat per I dl sin theta. Nah, satuan dari K adalah diturunkan dari sini. Nah, K itu satuannya Weber per ampere kali meter atau Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Kemudian K sama dengan mu 0 per 4V. Mu 0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. Arah medan magnetik induksi dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar berikut. Nah, di sini tangan kanannya dikepalkan, ibu jarinya menyatakan arah arus, sedangkan 4 jari yang lain menyatakan arah medan magnet. Nah, dari gambar ini arah arus ke atas, sehingga arah medannya adalah berlawanan dengan jarum jam.
Ya, ini arah medan. Nah, di gambar ini bisa dilihat arah arus ke atas, ini arah medan. Kemudian kalau arah arusnya ke bawah, arah medannya searah dengan jarum jam. Nah, ini di mana medan magnet itu kalau kita amati di titik tertentu, misalnya titik sini, maka medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap jarak atau jari-jari. Tegak lurus, jadi selalu tegak lurus, misalnya sini tegak lurus ya. Jadi selalu tegak lurus kalau kita amati per titik ya, di titik tertentu. Nah, di sini misalnya kalau arah arusnya ke atas, medan magnet di sebelah kanan tanda silang menyatakan masuk, kemudian tanda titik menyatakan keluar. Jadi masuk di kanan, keluarnya di kiri. Kemudian kalau arusnya ke bawah, medan magnet di sebelah kiri masuk, medan magnet sebelah kanan keluar gitu. Ini mengenai arah medan magnet yang berdasarkan kaidah tangan kanan. Aplikasi hukum diode Safar untuk beberapa model kawat pengantar. Yang pertama adalah medan magnetik di sekitar kawat pengantar lurus panjang berarus listrik. Nah, di sini sesuai dengan kaidah tangan kanan, di mana arus di sini arah ke atas sehingga medannya adalah melingkar di sini berlawanan jarum jam. Kemudian kalau arusnya ke bawah, maka sesuai dengan tangan kanan, yaitu ini adalah keempat jarinya, maka arusnya adalah ke sini searah jarum jam. Nah, besar medan magnet di sekitar kawat berarus ya, lurus panjang berarus, rumusnya adalah B sama dengan mu0 I per 2 VA, di mana B adalah medan magnet atau induksi magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter pangkat 2. mu0 sama dengan permeabilitas magnet di udara atau ruang hampa. Nah, mu0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber ampere pangkat min 1 meter pangkat min 1. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. A adalah jarak suatu titik ke kawat, titik yang diamati ya, jarak dari satu titik yang diamati ke kawat, satuannya adalah meter. Nah, di sini ini I, A itu ini titik P, jadi A. Nah, di sini medannya adalah masuk ya, sebelah sini masuk, di sini keluar, sesuai dengan ini kaidah tangan kanan. Kemudian untuk kawat pengantar lurus berarus yang panjangnya diperhitungkan, maka rumusnya adalah B sama dengan KI per A kali sin theta tambah sin theta 2 ditambah sin theta 1. Nah, ini kalau misalnya panjang ini diperhitungkan, maka rumusnya ini. Jadi B ini theta 2, sudut antara ini ke ujung kawat ini tarik garis ke sini. Nah, ini sudutnya, maka ini A ya, jaraknya, maka B sama dengan KI per A kali sin theta 2 ditambah sin theta 1. Jadi misal sin dari ini, sin theta ini ditambah dengan sin theta ini. Contoh soal, tentukan besar induksi magnetik pada jarak 15 cm dari pusat sebuah pengantar lurus yang berarus listrik 45 ampere. Nah, di sini diketahui yaitu A sama dengan 15 cm, I 45 ampere. Ditanya
B ya. Ya, misalnya ini kawat iya, jaraknya ini adalah titiknya, A nya 15 cm. Nah misalnya titik A ya. Nah sehingga B sama dengan mu 0 I per 2 VA. B sama dengan mu 0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7 kali I nya 45 ampere ya, per 2V kali 15 kali 10 pangkat min 2, ini jadikan meter. Dan di sini sama dengan ini 2, ini habis V nya, jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter pangkat 2 ya. Nah kalau misalnya titik itu ada di sini, berarti medannya adalah masuk ya. Tapi kalau titiknya ada di sini, medannya keluar. Oke. Untuk soal berikutnya, dua buah kawat A dan B seperti terlihat pada gambar di bawah. Di bawah ini berjarak 8 cm satu sama lain. Tiap kawat dialiri arus sebesar 20 ampere dan titik P berada di antara kedua kawat yang berjarak 2 cm dari titik A. Ya, perhatikan di sini. Nah, di sini ada titik P dipengaruhi oleh dua kawat. Kawat A ini misalnya kawat 1, ini kawat 2. Nah, titik P jaraknya 2 cm dari kawat 1. Kemudian berarti dari kawat 2 atau kawat B adalah 6 cm. Jadi 6. Nah kemudian di titik P kita misalnya medan oleh kawat 1 atau B1 adalah arahnya masuk, karena arah arusnya ke atas, berarti sesuai dengan tangan kanan, berarti sini masuk. Kemudian untuk kawat kedua, medan yang ditimbulkan oleh kawat kedua karena arah arus ke atas, berarti masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Jadi B2 nya adalah medannya keluar, medannya adalah keluar ya, keluar. Kita kasih tanda titik ya, titik ya. Oke. Nah, sehingga di sini nanti hasilnya adalah pengurangan. Nah, kita cari dulu B1 sama dengan mu 0 I1 per 2VA1 sama dengan 4V kali 10 min 7 I1 20 per 2V A1 nya adalah 2 kali 10 min 2. Jadi ini coret V nya habis, jadi hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian B2 mu 0 I2 per 2V A2 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 20 per 2V
A2 nya berarti 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 juga habis coret ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, di sini B1 lebih besar dari B2 karena kawat 1 ini lebih dekat dibanding KP dibandingkan dengan kawat 2, sedangkan arusnya sama. Nah, sehingga medan magnet yang ditimbulkan oleh I1 lebih besar. Nah, sehingga BP sama dengan B1 dikurang B2 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 5 dikurang 3,33 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka BP sama dengan 16,67 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, karena di sini B1 lebih besar, berarti medannya adalah arahnya masuk ya. Medannya masuk ke dalam, masuk bidang kertas ya. Ya, masuk ke dalam atau menjauhi pembaca ya. Oke. Contoh soal berikutnya, 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P yang berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Nah, lihat gambar ini. Nah, di sini kita titik P dipengaruhi oleh 3 buah kawat ya. 3 buah kawat. Nah, kita lihat di sini mulai dari B1 di titik P karena arusnya ke atas, berarti B1 masuk ya. Kemudian B2 dia ke bawah sesuai dengan tangan kanan. Di sini masuk, berarti di masuknya sini kan keluar. Jadi dia keluar. B2 keluar. Kemudian B3 harus kata, berarti medan di titik ini adalah masuk. Ini keluar ya. Ya. Kemudian kita cari B1 berarti mu 0 I 1 per 2VA1. Mu 0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7, I1 nya 1, 2V, A1 nya adalah dari sini ke sini, berarti 3 dari titik P ini 4 ya, ini salah, maaf, 4. Nah, sehingga hasilnya adalah coret, berarti 0,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian B2 0 I B2 0 I2 per 2VA2 sama dengan 4V kali 10 min 7, I2 nya 2 per 2V, A2 nya adalah 2 meter ya, 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian B3 0 I3 per 2VA3 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali I3 nya 3 per
2V kali jaraknya 1 berarti hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, dari sini bisa dilihat maka BP adalah B1 dan B3 masuk ya, berarti masuk B1 tambah B3 dikurang B2, berarti B1 0,5 kali 10 min 7 tambah 6 kali 10 min 7 dikurang 2 kali 10 min 7, berarti sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena di sini yang lebih besar adalah masuk, berarti arahnya adalah masuk bidang kertas ya, atau menjauhi pembaca. Jadi medan magnet di titik P yang disebabkan oleh 3 kawat ini adalah arahnya masuk. Kemudian selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu medan magnetik di pusat penghantar lingkaran berarus. Induksi magnetik di pusat penghantar lingkaran berarus dapat dirumuskan yaitu BP, yaitu kalau di pusat ya, di pusat lingkaran BP sama dengan mu0 IN/2A. Nah, kemudian untuk arah medan magnetnya dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan ya seperti ini. Nah, di mana ibu jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik. Jadi kalau ini berarti dia arusnya ini, kemudian ini adalah dalam sumbu XYZ, berarti arah medannya adalah ke arah sumbu X ini arah medan magnet, sedangkan ini adalah arah arus listrik, kemudian ini adalah arah medan magnet. Nah, di mana di sini N adalah jumlah lilitan, I adalah arus listrik, kemudian A adalah jari-jari lingkaran, kawat berupa lingkaran. Ini jari-jari ini. BP adalah induksi magnet di pusat kawat di sini. Kemudian besar dan arah medan magnet di sumbu kawat melingkar berarus listrik dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini sumbu yaitu BP sama dengan mu0 IA/2R² sin theta. Nah, jika kawat terdiri dari banyak lilitan, misalnya lebih dari 1, maka BP sama dengan mu0 IAN/2R² sin theta. Nah, di mana R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini segitiga ini lihat. Nah, ini X kuadrat tambah A kuadrat, akar dari X kuadrat tambah A kuadrat. Ini adalah R. Kemudian arah medan magnet di titik P ini adalah ke atas, yaitu sesuai dengan tangan kanan. Ini arah arus, kemudian ini arah medan. Jadi di sepanjang ini arahnya adalah arah medan adalah ke atas. Kemudian kalau kita mengamati P, titik P, nah ini BP. Oke. Sin theta sama dengan A per R. Jadi sin theta A per R yaitu sudut ini ya, A per R. Contoh soal, sebuah kumparan kawat melingkar berjari-jari 10 cm memiliki 40 lilitan.
Jika arus yang mengalir dalam kumparan tersebut 8 ampere, berapakah induksi magnetik yang terjadi di pusat kumparan? Bahasannya di sini A sama dengan 10 cm, kemudian N 40 lilitan, kemudian I 8 ampere. Ditanya BP, jawab BP sama dengan mu 0 I N per 2A sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 8 kali 40 dibagi 2, A nya ini 10 kali 10 pangkat min 2 meter, 10 atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter, sama dengan dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 640 V kali 10 pangkat min 6, atau BP sama dengan 6,4 V kali 10 pangkat min 4 Tesla ya, Tesla. Ya. T aja juga bisa. Ini T, Tesla ya. Oke. Jadi BP sama dengan 6,4 V kali 10 pangkat min 4 Tesla. Dan contoh soal berikutnya, tentukan besar kuat medan magnet di titik P yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 1 ampere. Ya, perhatikan gambar. Nah, di sini ini poros ya. Ini ditarik garis. Ini adalah R ya, ini R, ini A, ini A, ini adalah X ya. Ini alpha, nah dimana R sama dengan akar A kuadrat ditambah X kuadrat. R sama dengan akar A nya 6 tambah X nya 8, kemudian akar 36 tambah 64, berarti sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Kemudian sin alpha A per R, A nya 6, R nya 10, jadi 0,6. Nah, sehingga BP sama dengan 0 IA, karena ini satu lingkaran berarti satu, jadi rumusnya 0 IA per 2 R kuadrat sin alpha.
sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali I nya 1, A nya 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 2 kali kemudian kali sin alfa 0,6 per 2 kali R 10 pangkat min 1 pangkat 2. Nah, sehingga BP sama dengan BP sama dengan 4V kali 10 pangkat min 9 kali 36 kali 10 pangkat min 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. 4 dengan 4 habis. Ini tunggu. Ini 2, tunggu. Ini 2. Ya. Ini 2, 2. Ya. Berarti 72 pi ya. Kali 10 pangkat 10 min 8 atau 7,2 V kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Jadi hasilnya adalah 7,2 V kali 10 pangkat min 7 Tesla, yaitu medan magnet yang terjadi di titik P sejauh 8 cm dari pusat ini. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Kawat seperempat lingkaran dialiri arus 5 ampere seperti gambar berikut. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan kuat medan magnet di titik P. Nah, di sini kawat seperempat ya, arusnya ke sini, kemudian arusnya 5 ampere. Maka BP sama dengan seperempat kali mu 0 I per 2A. Kemudian karena ini hanya satu lilitan, berarti N nya 1 ya. Terus sama dengan mu 0 I per 8A dengan 4V kali 10 min 7 kali 5 dibagi 8 kali 4 kali 10 min 1 meter ya. Ini 40 cm, 0,4 meter. Terus sama dengan 4 dengan 4 habis, jadi 5 per 8 V kali 10 pangkat min 6 ya, atau BP sama dengan 0,625 V kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 6,25 V kali 10 pangkat min 7 T ya, atau Tesla ya. Jadi medan magnet kuat medan magnet di titik B ini adalah ini. Jadi karena ini seperempat, berarti ini seperempat ya.
Dan soal berikutnya, titik P berada di sekitar dua buah penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada ini kawat setengah lingkaran, kemudian ini kawat lurus ya, berarus ya. Nah, kemudian ditanyakan tentukan besar kuat medan magnet di titik P. Titik P di sini P. Nah, P ini dipengaruhi oleh dua kawat ini, oleh kawat setengah lingkaran dan oleh kawat yang lurus ini. Nah, sekarang kita lihat, misalnya ini kawat satu, ini kawat satu, ini kawat satu, kemudian ini kawat dua. Kawat satu dulu, yaitu B1 sama dengan setengah mu 0 I per 2A, itu sama dengan 4V kali 10 min 7 kali 8 per V per 4 kali A adalah jari 1 ya. Tuh, jadi B1 sama dengan V dengan V habis, 4 habis, berarti hasilnya 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian B2 ada kawat ini adalah A nya 1, berarti mu 0 I per 2 VA. Mu 0 adalah 4V kali 10 pangkat min 7, I nya 2 dibagi 2V kali A nya 1, jadi sama dengan 2 habis ya, ini 2 ini udah habis, berarti P nya habis, berarti 4 kali 10 pangkat min 7. Nah di sini karena ini harusnya ke sini, berarti medannya adalah masuk. Jadi B1 ini medan masuk, sedangkan B2 masuk di sini, keluar di sini. Jadi B2 ini medan keluar. Nah, di sini yang masuk lebih besar, berarti BP sama dengan B1 dikurang B2. Berarti 8 kali 10 pangkat min 7 dikurang 4 kali 10 pangkat min 7. Berarti BP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena yang besar arah masuk, berarti medan magnetnya adalah masuk bidang kertas ya, masuk bidang gambar ya. Jadi ini P di sini ya. Jadi medan magnet di P ini adalah 4 kali 10 pangkat 7, 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla, dan arahnya masuk.